di rumah. Yang kedua, dengan kegiatan lain beraktivitas, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai dengan keagamaan di rumah. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan masing-masing siswa, siswa dapat memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah. Yang keempat, dengan diskusi, siswa bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing siswa dengan jujur. Lalu, dengan mengenal contoh dan upaya gambar kesamaan, siswa dapat mengerjakan latihan dengan percaya diri. Jadi anak-anak, apakah kalian tahu apa itu keberagaman? Coba Bu Sekar mau tahu apa saja contoh dari keberagaman. Ada yang bisa menjawab? Agama, apa lagi? Adat istiadat, apa? Budaya, apa lagi? Suku bangsa. Bagus. Lalu apa saja perbedaan agama? Contohnya apa? Ada apa? Agama? Kristen, bagus. Buddha, apa lagi? Hindu. Nah, itu contoh dari keberagaman agama di Indonesia. Nah, sekarang Bu Sekar punya bacaan. Dibaca dalam hati saja. Ke belakang. Silahkan dibaca bacaan yang Bu Sekar bagikan berjudul apa? Belajar di rumah. Ya, dibaca dulu. Sudah? Sudah dibaca? Oke, kira-kira siapa nama yang ada di bacaan itu? Ali dan Ali. Jadi, apa yang kegiatan yang dilakukan oleh Siti? Belajar. Lalu ada apa lagi? Sholat berjamaah. Apa lagi? Mengaji. Jadi, apakah di antara kalian ada yang melakukan kegiatan yang sama di rumah? Ada. Siapa? Angkat tangan. Apa contohnya? Belajar, mengaji. Terus sholat berjamaah tidak? Berjamaah, alhamdulillah. Lalu dari bacaan itu silakan kalian membuat pertanyaan. Apa yang kalian ingin tahu di buku tulis kalian masing-masing. Silakan. Pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Gimana? Soalnya sudah selesai? Pertanyaannya sudah dibuat? Lalu siapa yang ingin bertanya? Silakan. Angkat tangan yang mau bertanya. Nomor 1 coba punya Mas Randy, pertanyaannya apa dibaca? Apa yang dilakukan Siti setelah sholat? Apa, Cak? Mengaji. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Mas Indra silakan. Apakah Siti dan Ali belajar setelah mengaji? Belajar atau tidak? Iya, belajar. Siapa lagi? Mbak Akila silakan. Siapa yang membantu Siti mengerjakan tugas sekolah? Bagus, ibunya. Satu anak lagi silakan. Oke, Mbak Aulia. Apakah ayah yang mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah? Ya, bagus, pertanyaannya bagus, semuanya bagus. Jadi kalian sudah bisa memahami bacaan Siti tadi dengan Ali? Sudah? Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, sekarang Bu Sekar punya lembar kerja PPKN ini. Nanti kalian diminta membuat tabel, ya. Isi tabelnya sesuai dengan keberagaman yang ada di keluarga kalian. Misalnya, di keluarga kalian ada siapa? Ayah, ibu, saudara, dan kalian sendiri, ya. Nanti dibuat tabelnya, pakai penggaris ya. Isinya apa? Nama kalian dan nama anggota keluarga, dan juga kegiatan keagamaan. Misalnya, kalian kalau mengaji setiap jam berapa? Sore, ya ditulis sore. Ibu kalian
Dibaca judulnya yang keras, apa judulnya? Kecerdikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Coba dibaca sekilas. Ada siapa? Hewan yang ada di situ siapa saja? Ular dan tikus. Betul. Silakan dibaca terlebih dahulu di dalam hati, nggih. Apakah sudah selesai membacanya? Nah, tadi siapa saja yang ada di bacaan itu? Ularnya kenapa? Mencari makan. Mau memangsa siapa? Memangsa tikus. Jadi kalian sudah paham ceritanya ya? Sekarang kalian harus menceritakan kembali isi dongeng itu dengan bahasa kalian sendiri. Ya, tidak harus sama. Satu paragraf saja boleh. Tidak perlu panjang-panjang, tapi dengan bahasa kalian sendiri di buku tulis masing-masing. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya menulis kembali ceritanya? Oke, sudah. Di situ tadi ularnya kenapa? Dia kenapa kok mau memangsa si tikus? Karena lapar. Jadi kalau lapar berarti itu mau memangsa atau mau mencari makanan. Coba sebutkan apa makanan favorit kalian? Ayam. Oke, lalu chicken juga ayam. Apa lagi? Sate. Wah, enak sekali. Ada lagi? Bakso. Lalu pizza. Suka pizza Mas Gilang? Suka pizza. Di sini Bu Sekar punya gambar pizza. Sekarang kita belajar ya, pizza itu bentuknya apa? Lingkaran. Seperti ini ya. Nah, ini pizza. Kalau misalkan di rumahnya Mas Gilang ada Mas Randy sama Mas Al datang, terus mau makan pizza bersama. Jadi pizzanya ini dibagi berapa? Dibagi 3. Dipotong. Caranya gimana? Dibagi seperti ini. Nah, ini bagiannya siapa? Mas Gilang. Lalu ini siapa? Randy. Mas Randy. Lalu yang ketiga? Al. Nah, seperti ini dibagi 3, dibacanya 1/3 dalam pecahan. Ya, paham? Kalau contohnya seperti ini, pizzanya utuh. Terus mau ada satu lagi yang datang, Mas Syahrul. Berarti dibagi berapa? Dibagi 4. Ini bacanya gimana? 1/4. Pintar. Dalam pecahan ada yang disebut pembilang.